Ya, misalnya orang banyak bilang harga pepadaan berapa, nah itu maksudnya tuh harga pertemanan berapa gitu. Biasanya kan kalau teman kan biasanya harganya agak beda gitu. Nah, jadi akhirnya gue cek lah di Instagram, tertaunya nggak ada, anjir, tertaunya nggak ada yang punya nama pepadaan tuh. Emang sih sebenarnya bukan pe ya, tapi papadaan sebenarnya tuh pa. Cuma ya udahlah, kata gue, daripada gue pusing-pusing lagi mikirin kan. Dan insya Allah udah paten sih, udah paten. Namanya tuh Papadaan Kopi. Nah itu asal usul nama Papadaan Kopi ya, karena mungkin gue juga pengennya tuh segmennya tuh lebih masyarakat aja gitu kan. Soalnya supaya Papadaan berarti kan khas Banjar banget. Nah yang nyaranin ganti kultur itu si Aca itu bilang, cobalah cari yang agak ke daerahan lu gitu kan. Soalnya kan lu pasar lu kan bukan di Jakarta, tapi pasar gua kan di Banjar. Nah jadi disitulah awal mula nama Pepadaan itu. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk di Gojek. Jadi kan nanti gua juga pengen daftarin di Shopee Food, terus GrabFood juga ya, mudahan insyaallah diurus secepatnya. Terus nah jadi kembali lagi tadi ke masalah duit. Nah terus kan adek gue tuh bisa jualan gini, biasanya sehari dapat berapa, udah jualin, dipegang. Terus akhirnya dia yang megang duit ya kan, megang duit jualan nih, terus sama nyokap gue lah pokoknya gitu. Nah disinilah gue baru ngerasain bahwa cewek kalau megang duit itu benar-benar termanage gitu loh. Maksudnya kayak adek gue tuh masukin duit tuh dia kayak dalam kantong-kantong plastik gitu. Jadi duitnya tuh rapi gitu, misalnya terus dia kalau buat kembalian, kak minta misalnya 50 aja lah gitu, tapi gue bilang bawa aja semuanya. Karena kalau kita cowok anjir ya, tergantung juga sih ya, gue juga harus belajar gitu kan memanage uang tuh gimana. Jadi dia tuh kayak rapi gitu, nih pengeluaran segini misalnya ya, meskipun udah dicatat ya, cuma rapi aja gitu, suka aja gitu gue ininya. Pengelolaannya tuh sama nyokap gue juga kayak gitu. Ini masih ada duit lu nih kata dia, misalnya 200 lah gitu, ya udah masih perlu, misalnya ntar aja gitu buat beli gitu kan. Jadi emang jelas gitu loh. Kalau kita kan kadang masuk dompet udah buyar gitu kan. Di satu sisi ya kadang gue dulu pernah dengar bahwa cewek itu kalau belanja sebulan, biasanya awal bulan tuh udah gitu buat sebulan, dan emang buat sebulan gitu. Ternyata emang bener sih kalau pengelolaan cewek lebih baik kalau menurut gue sih, mungkin ya kalau menurut gue. Cuma kan ya kita bisa aja belajar lebih baik gimana uang. Nah tapi di satu sisi juga karena gua salah uang bagus gitu, di satu sisi ya gua nih kan masih bujangan. Nah lu tahu kan ya, gua tuh rasanya tuh kayak anjir, apa gua nikah aja gitu ya. Ya maksud jadi pengen orang yang bisa sama-sama support lah gitu. Bisa jadi dibilang tuh kayak merintis usaha dari nol gitu. Kayak gue pengen aja tuh kayak ketimbang tuh terbesit kayak gitu loh. Kan gue ngerasa anjir, kayak pernah juga sih abang gue dulu tuh, kayak abang gue kerja terus kayak dibawain bontot tuh kayak bekal gitu kan. Anjir oke, terbesit gue kan, kayak anjir kayak pengen nikah anjir gitu, enak gitu kan, kayak kita kerja dikasih makan, kayak dibawain bekal apa segala macam ya. Cuma kembali lagi ya namanya inceran tuh ada gitu kan, cuma gue nggak tahu dianya nih, maksudnya tuh kayak apa ya, kayak bisa gue tembusin apa enggak gitu. Kayak mungkin gue kurang keberanian aja sih buat ngomong kayak gitu kan misalnya. Jadi gue takut gue masih belum siap gitu loh, untuk ke arah sana gitu loh, untuk hal-hal yang serius. Cuma gue harus yakin sebenarnya sih, kalau misalnya kita akan ya harus kejar gitu dulu ya, resikonya bisa ditolak, misalnya lu ditolak kan ya resiko. Jadi
gimana ya gue jelasinnya ya, kayak di sisi gue juga, tapi di satu sisi pengen kayak gitu, di satu sisi gue juga pengen kayak ya udahlah gue ngembangin usaha dulu gitu, kalau udah mantep misalnya baru gue maju gitu. Tapi kalau menurut gue itu tuh kurang asik kayak gitu. Kalau misalnya kita sama-sama dari nol tuh kan tuh lebih asik gitu ya, sama-sama tahu oh ternyata masalahnya ini, cara nyelesainnya kayak gini. Ya gue sih masih ngerasanya kayak gue tuh masih mungkin dari emosi belum stabil. Tapi kalau kata om gue itu tuh wajar gitu, karena ya namanya juga orang, mungkin ya orang dewasa, lu orang kawin pasti ada cekcok gitu loh, pasti ada cekcok lah sama bini, sama mertua misalnya, ya sama keluarganya dia kayak gitu kan. Nah masalahnya lagi adalah yang orang gue incar nih jauh sebenarnya, beda pulau gitu ya, teman-teman kuliah sih gitu. Ya gimana ya, apa namanya, intinya tuh di situ gue karena kayak adik gue megang duit itu, jadi gue ya pengen lah yang ada yang bisa support gitu kan, pengennya. Nah, ya sekarang gue berusaha mandiri dulu lah gitu. Nah mungkin ada opin gitu kan teman-teman, apa gue harus gitu kan. Rencana gue sih kan Kopmang masih segmennya kan masih online gitu, masih jualan adik gue di sekolahan gitu. Nah nanti insya Allah habis bulan puasa apa namanya, gue rencana bukan mau buka sih, kayak ngelengkapin aja stand tuh, soalnya kan di depan kos-kosan tuh ada pusat pam. Nah itu kan nggak dipakai tuh, nah itu kan bisa tuh dibuat bar di situ kan, jadi orang jadi nggak mengganggu area kos di sini. Nah itu sih niat gue sih, ya mudahan ada jalan lah gitu, ada kelancaran lah. Oke lah teman-teman, ini ceritanya sebenarnya kayak bukan motivasi juga sih, tapi lebih kayak apa ya, nikah tuh pasti lu bakal mikir gitu gimana ke depan nih, misalnya gue mau nikah sama orang gitu kan, ya harus dipikirin lah kayak gitu cuk, jangan hawa-hawa jadi manusia enter. Karena ya wajar lah, kita kan laki-laki ya pengen nikah ya pasti wajar cuk, tapi lu laki-laki seneng sama laki ya itu nggak wajar anjir gitu loh. Oke lah teman-teman, udah cukup juga kita cerita nih. Gue nggak temenin soalnya nih gue pakai kamera kan, cuma ngeliatin pantulan doang, itu ada kaca jadi kayak oh udah pas aja nih tingginya kayak gini, jadi nggak kepotong. Oke lah, selamat malam, dan nanti kita bakal cerita-cerita hal ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Anjay, lewat ya.